Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 6. Tetap semangat hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pak mengharapkan anak-anak semuanya bisa memahami materi yang sudah Pak sampaikan kemarin. Hari ini kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Tidak usah khawatir, nanti insya Allah sangat mudah sekali dipahami. Yang penting anak-anak sungguh-sungguh fokus dan konsentrasi, insya Allah nanti sangat mudah untuk memahami materi ini. Nah, sebelum Pak Bima mulai, coba ini ada sedikit tes konsentrasi untuk anak-anak ya, coba diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan yang ada di layar ini. Jawab dengan cepat. Ya. Harus jujur ini menjawabnya. Satu lagi. Terakhir, ya anak-anak semuanya, itu tadi sedikit ice breaking. Coba dijawab dengan jujur tadi, siapa yang betul semua, siapa yang salah semua ya. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini ya, seperti yang sudah Pak mau sampaikan tadi, perkembangbiakan pada hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif seperti pada tumbuhan kemarin. Perkembangbiakan secara generatif ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama disebut dengan istilah ovipar atau bertelur. Ini harus diperhatikan betul, istilah ini istilah yang baru, istilah yang sering muncul kalau di ujian-ujian kelas 6 ini sangat sering sekali. Jadi istilah ovipar ini diperhatikan, ovipar atau bertelur, menghafalnya gampang. Nah ini kan bentuknya seperti telur, ovipar. Yang kedua vivipar atau beranak atau melahirkan ini. Nah yang ketiga ini kombinasi, makanya namanya juga kombinasi, disebut dengan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Maksudnya bagaimana bertelur dan beranak? Bukan kok kadang-kadang hewannya bertelur terus kadang-kadang beranak, bukan ya. Maksudnya bertelur dan beranak, jadi hewan tersebut pada mulanya bertelur, tapi telurnya tidak dikeluarkan seperti pada hewan ovipar. Telurnya masih ada di dalam tubuh induknya. Nah telur itu berkembang di dalamnya,
setelah telur itu menetas di dalam, barulah telur itu keluar sebagai anaknya. Jadi keluarnya ini sudah menetas. Ini menetasnya di dalam, baru nanti dilahirkan. Makanya dinamakan dengan istilah ovovivipar. Jadi bertelur, kemudian bertelur-telurnya ini berkembang di dalam tubuh induknya. Setelah saatnya melahirkan, barulah telur ini menetas di dalam dan lahir sebagai anaknya. Jadi inilah pengertian dari ovovivipar. Nah, yang kedua, ini perkembangbiakan secara vegetatif. Ini ada membelah diri, ada tunas, dan juga fragmentasi. Nah, seperti apa? Membelah diri itu seperti apa? Tunas seperti apa? Fragmentasi seperti apa? Dan hewannya apa saja? Simak terus, akan kita pelajari berikutnya. Ini Pak Bima mulai dari yang generatif, Yang generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui tahapan pembuahan. Jadi adanya pembuahan sel telur, atau ini sel pada hewan betina, yang ini dibuai oleh sel sperma. Ini sel pada hewan jantan. Jadi terjadi pembuahan, terjadinya perkawinan. Ini yang dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ini tadi ovipar, bertelur. Ini mudah sekali. Ovipar berarti ya hewan-hewan yang bertelur. Contohnya apa saja ini? Ada ikan, ini, kemudian burung, berbagai jenis unggas, ayam, katak, masih banyak sekali. Yang lainnya masih banyak sekali. Cecak, pokoknya yang bertelur. Ini bebek, angsa, pitik, ini semuanya termasuk hewan ovipar atau bertelur. Yang kedua yaitu vivipar. Ini melahirkan. Contohnya juga banyak sekali. Ini hewan-hewan mamalia. Ada kucing. Kucing itu kan melahirkan. Kemudian sapi. Ini macan, kelinci, masih banyak contoh-contoh yang lain seperti harimau, gajah, kuda, banyak sekali contohnya. Nah, ada juga hewan laut, ikan laut ini yang melahirkan. Ini termasuk mamalia, contohnya lumba-lumba dan ikan paus. Ini khusus, ini ada dua ikan ini khusus. Ini melahirkan walaupun jenis ikan, namun kebanyakan jenis ikan itu bertelur. Ini hanya ikan-ikan tertentu atau ikan-ikan yang khusus saja. Nah, yang ketiga ini hewan yang sangat unik, yang tadi sudah Pak mau jelaskan, ovovivipar. Jadi mereka bertelur dan juga melahirkan. Ini yang pertama, kadal. Ini tidak semua jenis kadal. Ada beberapa jenis kadal yang bertelur. Kebanyakan kadal bertelur, tapi ada kadal-kadal tertentu ini yang bertelur dan melahirkan. Kemudian ikan pari. Nah, ini ikan pari. Ikan pari ini ikannya sangat mudah dikenali. Ini yang tubuhnya lebar. Ini ikan pari. Nah, ada ekornya. Nah, ikan ini berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Yang ketiga, ular. Ular ini juga ular jenis-jenis tertentu. Ini ular buah. Ular buah ini bertelur melahirkan. Rata-rata ular ini hanya bertelur. Nah, tapi ini ada ular-ular tertentu yang bertelur dan juga melahirkan. Ini ular buah. Contohnya adalah ular buah. Di laut juga ada hewan yang ovovipar selain ikan pari, yaitu ikan hiu. Ini juga khusus. Nah, ikan pari dan ikan hiu ini khusus. Mereka ini bertelur dan juga melahirkan. Kemudian bunglon. Ini contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan juga melahirkan. Nah, ciri-cirinya apa? Ini agar mudah kita kenali anak-anak semuanya. Ciri-ciri hewan ovipar dan vivipar ini agar mudah dikenali.
hewan ovipar atau yang bertelur ini biasanya, jadi tidak semua tapi biasanya pada umumnya tidak memiliki daun telinga. Daun telinga pada hewan-hewan yang bertelur seperti pada ayam, bebek, itik, angsa, ini kan tidak memiliki daun telinga. Bukan berarti tidak memiliki telinga loh ya, daun telinga, hati-hati. Kalau telinga semuanya punya, kalau enggak punya telinga loh biar mendengarnya. Jadi ini semuanya punya. Kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Kenapa? Ya karena mereka tidak perlu menyusui anaknya. Beda dengan hewan yang vivipar atau yang melahirkan. Ciri-cirinya yang pertama memiliki daun telinga. Telinganya kelihatan gitu ya. Seperti pada kelinci, kemudian sapi, harimau. Selain itu mereka memiliki kelenjar susu karena hewan-hewan ini harus menyusui anak-anaknya. Ini dua hal yang paling mudah dikenali, mana hewan yang ovipar dan mana hewan yang vivipar. Oke anak-anak semuanya, itu tadi perkembangbiakan secara generatif. Coba kita ulangi kembali. Perkembangbiakan generatif tadi terbagi menjadi berapa? Ya betul sekali, terbagi menjadi 3. Yang pertama apa tadi? Ovipar, bertelur. Menghafalkannya gampang. O kan bentuknya seperti telur. Bertelur. Kemudian vivipar, ini beranak atau melahirkan. Nah yang ketiga ovovivipar, kombinasi ini bertelur dan melahirkan, generatif. Berikutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Nah, ini perkembangbiakan yang tanpa melalui pembuahan, jadi tidak perlu adanya hewan betina dan jantan, nanti mereka bisa berkembang biak dengan sendiri. Ini ada 3 macam, dengan tunas, kemudian membelah diri, dan juga fragmentasi. Ini hewannya ini unik luar biasa gitu. Bisa ada hewan yang membelah diri, kemudian dari potongan tubuhnya ya, nanti bisa tumbuh menjadi hewan yang baru. Nah, ini memang kuasa ilahi ya. Allah itu memang luar biasa menciptakan makhluknya itu dengan segala keistimewaannya. Nah, ini hewannya kecil-kecil tapi punya kemampuan yang sangat luar biasa. Nah, ini mengulangi, perkembangbiakan vegetatif ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama dengan tunas, yang kedua dengan membelah diri, dan yang ketiga dengan fragmentasi. Tunas itu yang bagaimana, membelah diri bagaimana, fragmentasi yang bagaimana. Nah, ini diperhatikan, nih dilihat. Nih tunas, munculnya tunas pada sisi tubuh hewan. Tunas tumbuh membesar dan akan terlepas. Gampangannya begini loh, tunas itu jadi hewan yang baru, ini anaknya itu akan tumbuh di tubuh induknya. Nah, kalau sudah berkembang menjadi individu baru dia akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Membelah diri, nah ini hewan bersel satu, hewannya sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata, ini harus dengan alat khusus. Ini hewannya sangat hebat, ini bisa membelah diri. Nah, dari satu hewan membelah diri menjadi 2, kemudian dari 2 itu masing-masing tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga fragmentasi. Wah, ini lebih hebat lagi fragmentasi ini. Jadi hewan dengan cara fragmentasi ini mereka memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Misalnya bagian dari badan sampai kepala, kemudian dari badan sampai ekor, ini terpotong menjadi 2. Nah, dari masing-masing ini tidak kok. Kalau pada umumnya kan terpotong mati ya, tapi kalau hewan ini tidak. Dari bagian yang terpotong ini justru bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, ini kan luar biasa. Yang tadi potongan dari badan ke kepala, maka akan tumbuh dari badan ke ekor, ekornya akan tumbuh.
Nah sebaliknya yang tadi potongan yang bagian bawah tadi yang ekor, nanti badannya akan tumbuh, kepalanya akan tumbuh. Ini kan hebat sekali ya, dari potongan tubuhnya saja bisa membentuk individu baru. Wujudnya seperti apa Pak? Ini perhatikan, ini tak kasih tahu wujudnya seperti ini. Bismillah. Nah ini tunas yang pertama. Contoh hewannya ini hidra. Ya, hidra ini berkembang biak dengan tunas. Ini loh ya, ini hewan yang bagian kecil ini yang tumbuh dari tubuh induknya, ini nanti akan tumbuh menjadi lebih besar, dan nanti bisa melepaskan diri sebagai anaknya. Setelah melepaskan diri, dia akan tumbuh dewasa menjadi individu yang baru, begitu seterusnya ya, serai generasi terus begitu seterusnya. Contohnya hidra ini berkembang biak dengan tunas. Nah yang kedua, membelah diri. Ini pada hewan namanya ini amuba. Contohnya ini amuba, ini hewan bersel satu, kecil sekali. Nah, ini akan membelah diri dari menjadi dua, kemudian dari masing-masing dirinya ini akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Ini contohnya amuba. Berikutnya yang ketiga, fragmentasi. Ini terjadi pada contohnya pada planaria atau cacing pipih ya. Ini nama kerennya planaria atau cacing pipih. Ini bisa anak-anak lihat. Nah ini dari bagian tubuhnya yang semula utuh kemudian terpotong separuh atas dan separuh bawah. Nah dari masing-masing ini akan tumbuh menjadi hewan yang baru lagi, begitu seterusnya. Jadi bisa satu hewan ini bisa terpotong menjadi 2 atau 3 bagian, dan masing-masing akan tumbuh menjadi hewan yang baru. Ini kan hebat sekali. Nah anak-anak semuanya, itu tadi perkembangbiakan pada hewan. Kita ulangi, yang pertama tadi perkembangbiakan secara generatif, yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Generatif terbagi menjadi 3, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini hewan-hewannya banyak bisa kita temui di sekeliling anak-anak. Kemudian yang vegetatif itu dibagi menjadi 3 juga, ada dengan tunas, kemudian membelah diri, dan juga fragmentasi. Untuk yang tunas contohnya hidra, membelah diri contohnya amuba, fragmentasi contohnya planaria atau cacing pipih. Nah anak-anakku semuanya, untuk materi perkembangbiakan hewan ini bisa nanti anak-anak putar berulang kali ya, jangan malas untuk mempelajari, baik itu dari buku pelajaran anak-anak atau dari video yang sudah Pak Bimo kirimkan ini, dibuka berulang-ulang berkali-kali ya, insya Allah ini nanti semuanya akan bermanfaat. Anak-anak semuanya, ini ada sedikit pantun dari Pak Bimo. Nah, ini pantunnya apa ya Pak? Ini rusa kecil diam terkurung, kurang makan kurang minum, cari ilmu jangan murung, cerialah selalu banyak tersenyum. Ayo senyum dulu, senyum ya, hehehe. Nah seperti ini ya, semuanya harus tersenyum, bahagia. Menuntut ilmu itu harus bahagia, jangan sedih ya. Nah, insya Allah kalau kalian bahagia, nanti Allah akan memudahkan ilmu itu masuk ke diri kalian masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Pak Bimo cukupkan dulu. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya, di materi-materi selanjutnya yang nanti insya Allah materinya akan lebih menarik. Tetap semangat belajar, tetap rajin beribadah, jangan lupa ya, selalu jaga ibadah kalian, gunakan HP dengan bijak untuk mencari info-info pembelajaran, juga untuk berkomunikasi. Kurangi atau batasi betul main game di HP. Terima kasih anak-anak semuanya, sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.